Terima kasih Tuhan telah memberkati kami hari ini sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai pelajaran kami. Berkatilah pelajaran kami Tuhan dari awal sampai terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta dan bersyukur. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu yang berjudul Garuda Pancasila. Semuanya dikeluarkan ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku lawan dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Kembali lagi kita belajar hari ini tentang pecahan atau bilangan cacah besar. Karena kemarin kita sudah belajar tentang nilai penempatan, hari ini kita akan belajar tentang bilangan cacah sampai 10.000. Bagaimana cara kita mengenal bilangan cacah sampai 10.000? Di sini kita akan menuliskan bahkan menjawab satu buah contoh soal. Ya. Kita ada contoh soal, tetapi sebelum kita masuk contoh soal, kita menjawab ini terlebih dahulu. Ya. Bilangan cacah adalah kumpulan bilangan yang positif. Nah, ditambah dengan 0. Contohnya 0,1, 0,2, 0,3, 45 dan seterusnya. Bagaimana cara membaca bilangan cacah? Perhatikan contoh berikut. Di sini kita akan belajar tentang cara membaca bilangan cacah. Contohnya di sini adalah 105. Bagaimana cara kita menjawab atau membaca pada angka bilangan 105? Caranya adalah kita ambil nilai tempat. Angka 5 adalah satuan. Berarti hasilnya adalah 5. Untuk 0 kita tulis tidak ada. Karena tidak ada jumlah. Kemudian 1 kita masukkan pada penilaian tempat ratusan. Ya, hasilnya adalah 100. Jadi bagaimana cara kita membacanya? Kita membacanya mulai dari angka 1 terlebih dahulu, yaitu 105. Kenapa bisa 105? Karena angkanya tidak masuk. Kemudian kita menjawab yang selanjutnya. Ada pertanyaan seperti ini. 2.319. Bagaimana cara kita menjawabnya? Kita membacanya seperti ini. Angka 9 kita masukkan dalam satuan yang hasilnya adalah. Kemudian angka 1 kita masukkan dalam puluhan, berarti angkanya adalah 10. Kemudian angka 3 kita masukkan di dalam ratusan. Jadi berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 300. Kemudian angka 2 kita masukkan di dalam ribuan, yang menghasilkan angka 2000. Kemudian bagaimana cara kita membacanya? Cara kita membacanya dimulai dari angka 2319 adalah 2319. Oke. Sekarang Ibu minta kalian satu-satu maju ke depan untuk menjawab pertanyaan
Monik mau menjawab yang mana? Menjawab yang 230, 758, apa 950? Silakan, Monik mau menjawab yang mana, Monik? Ya, silakan. Angka 0, apakah kira-kira penempatannya? Tidak bisa diisi. Sekarang nomor 3 masuk dalam bagaimana cara membacanya, Moni? Berikan tepuk tangan kepada teman kita yang sudah sekarang selanjutnya silakan Firman maju ke depan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Silakan menjawab Firman. Ada 8 nilai lengkapnya ada 8. Bagaimana cara membacanya, Firman? Betul sekali, jawabannya adalah 707.508. Berikan lagi tepuk tangan kepada teman kita yang telah menjawab. Kemudian yang terakhir 9.572. Saya mau maju depan. Silakan diberi. Angka 2 dimasukkan dalam penempatan. Iya, sekarang bagaimana cara membacanya, Bu? Iya, betul sekali. 9.572. Berikan tepuk tangan kita kepada teman kita yang telah berhasil menjawab. Nah, sudah tahu ya bagaimana cara menjawab bilangan caca dan cara
bilangan dan penilaian tempat. Silakan membuka buku tugas. Di sini kita akan menjawab pertanyaan. Tentang membaca bilangan dan juga menggunakan tabel nilai tempat. Di sini kita sudah melihat dan kalian bisa memperhatikan sebuah catatan tabel yang Ibu berikan. Yang pertama adalah lambang bilangan 7.508. Dan penilaian tempatnya sama seperti tadi. Kita bisa memasukkan angka 8 pada satuan, angka 0 pada puluhan, angka 5 pada ratusan, dan angka 7 pada ribuan. Kemudian yang kedua adalah 9.527. Di situ kita telah memasukkan angka 9 pada ribuan, 5 ratusan, 20-an, dan 7 satuan. Begitu pula nomor 3, 4, dan 5 kita sudah memberikan 1-2 jawabannya di situ. Bagaimana cara membacanya? Kemudian di sini ada 4 yang belum terjawab. Siapa yang mau maju ke depan untuk menjawabnya? Silakan. Silakan jawab. Di situ sudah ada 2 pada ribuan, 600-an, 80-an, dan 0 satuan. Sekarang bagaimana penulisan lambang bilangannya? Iya, betul sekali. Bagaimana cara membacanya? 2.680. Berapa tadi? 2.680. Betul sekali, 2.680. Berikan
silakan. Ribuan pada 5, ratusan pada 8, puluhan 8, dan satuan 2. Bagaimana pembilangannya? Bagaimana cara membaca lambang bilangannya Firman? Bagaimana cara membacanya? 5.882. Iya, 5.882. Selanjutnya nomor 8. Siapa yang mau maju ke depan? Ya. Jangan malu-malu. Harus semangat maju ke depan, jadi tidak usah takut ya. Nanti jika kalian takut maju ke depan, kalian tidak akan bisa. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa membuat percaya diri maju ke depan, jadi tidak usah takut salah, ya. Ya, bagaimana cara membacanya, Dik? 6.309. Ulang, Dik, bagaimana, Dik? 6.309. Iya. Bagaimana tadi cara menjawabnya? 6.309. Berapa tadi? 6.039. Baik, itu jawabannya ya. Jadi adik tidak usah takut salah, sama juga dengan yang lain. Jadi kalau ibu suruh maju ke depan, jangan tidak mau. Kalau tidak mau nanti tidak bisa ya. Jika ada yang salah, maka kita akan memperbaiki dan menjawabnya bersama-sama ya. Baik, yang terakhir nomor 9, 8505. Siapa yang maju ke depan? Tidak usah takut, ya. Jangan malu-malu kalau maju ke depan, dan kita bisa menjawab sama-sama. Ribuan 8, ratusan 5, puluhan 0, dan satuan 5. Bagaimana cara kita membaca bilangannya? Bagaimana cara membacanya tadi? 8.505. Betul sekali, 8.505. Nah, sekarang Ibu akan berikan kalian contoh soal yang kedua. Soal yang kedua bisa kita lihat di sini. Kita hapus dulu yang di bawah ya. Sekarang kita perhatikan bilangan. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bilangan 9.572. Terus selanjutnya kita akan menjawab ratusan, puluhan, dan satuan. Yang pertama adalah berada di nilai tempat manakah angka 5? Ada yang mau maju ke depan?
manakah angka 5? Berada di mana nilai tempatnya? Pada ratusan. Baik, kemudian yang kedua, berada di nilai tempat manakah angka 2? Silakan yang mau maju ke depan. Berada di nilai tempat manakah angka 2? Ada pada puluhan. Selanjutnya yang terakhir, berada di nilai tempat manakah angka 9? Silakan maju ke depan. Baik, berada di nilai tempat mana angka 9? Angka 9 berada pada ribuan. Baik, kita telah berhasil menjawab pertanyaan berikut. Selanjutnya, baik, tugas kita selanjutnya adalah membuat atau melengkapi tabel berikut. Tabelnya sudah Ibu tulis di depan, yaitu tentang lambang bilangan dan cara membacanya. Ya. Lambang bilangannya yang pertama adalah 204, yang kedua 450, nomor 3 2437, yang keempat 3501, yang kelima 8629. Nah, kemudian dari nomor 6 sampai nomor 10 adalah cara membacanya. Kemudian tugas kalian adalah menulis berapa lambang bilangan. Yang keenam adalah 718, yang ketujuh 675, kedelapan 4820, yang kesembilan 9750, dan yang terakhir adalah 10.000. Sekarang silakan kalian buku tugas dan selamat mengerjakan. Jika ada yang tidak jelas, silakan tanyakan kepada ibu. Tadi kita sudah menjawab satu persatu tentang cara penempatan, cara kita membaca. Selanjutnya di sini kalian tidak akan mengerjakan tugas tentang lambang bilangan dan cara membacanya. Ada 10 tugas atau 10 pertanyaan. Tadi siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir kah? Sela. Baik, ini Sela kemana tidak hadir? Apakah ada perjalanan? Apakah si Selanya sakit? Keluarga kecelakaan. Keluarga yang kecelakaan. Nah, pada lambang bilangan ini selagi kalian mengerjakan, kita tidak boleh sampai tidak tahu bagaimana cara membaca bilangan. Jadi tidak hanya pada pelajaran bilangan saja, pada pelajaran matematika, terkadang kita juga bisa melihat di jalanan. Terkadang di jalanan juga ada terdapat berbagai macam angka-angka yang bisa kita lihat di spanduk, terkadang ada bisa kita lihat di buku atau juga bisa kita lihat di majalah dinding tentang angka. Apalagi ini baru bermasalah dengan uang. Misalnya nanti orang tuanya ada yang bertanya kepada kalian, ini jumlah uangnya berapa? Yang diberikan adalah uang 5.000.
Jadi kalian harus bisa membacanya. Bagaimanakah cara membaca uang 5.000 seperti itu. Ya. Bagi yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Bagi yang belum silakan melanjutkan sidangnya. Nah, sudah selesai. Monik cepat sekali mengerjakannya. Apakah ada hambatan kira-kira Monik dalam mengerjakan tugas tadi? Tidak ada. Monik belajar terus ya, Monik. Sampai tidak belajar ya. Nanti kalau tidak belajar bisa tidak tahu ini pelajarannya. Ya, silakan Monik, kalau bukunya. Silakan siap. Baik, ada lagi yang sudah selesai? Iya, ini ada si Adit. Lewat mana Dit? Lewat mana Dit? Iya, sudah selesai Dit. Apakah ada hambatan kira-kira dalam mengerjakannya Dit? Tidak ada lagi. Ya, ada yang sudah selesai, lainnya silakan dikumpulkan. Adit, boleh diambil bukunya. Bagaimana Firman dan Satria? Apakah kira-kira ada hambatan dalam mengerjakan kira-kira Satria? Tidak ada. Satria, silakan ambil bukunya. Ya, silakan Firman ambil bukunya. Ini Firman. Baik, ini sepeda ibu mana? Bagaimana kira-kira menjawab tentang bilangan atau lambang bilangan dan cara membacanya? Apakah ada yang susah? Tidak. Semua mengerti dan semua bisa menjawab. Baik, sekarang kita masuk kembali di dalam tabel. Nah, di sini tabelnya menjelaskan tentang belanjaan. Siapa di sini yang senang sekali belanja ke Indomaret? Berapa uang yang kalian bawa? Waduh, banyak sekali 100.000. Ibu cuma pernah belanja di warung kecil. Banyak sekali bawa uangnya. Apa saja yang dibeli Monik kira-kira di sana? Makanan, apalagi Monik?
Oke, baik. Di sini kita belajar tentang menulis nama barang. Ya. 4.900. Nah, yang pertama ada nama barang good time, yang kedua mama suka, ketiga silver queen, keempat Cadbury kecil, 5 Cadbury besar, 6 beng-beng, 7 Yupi, 8 Nako, 9 Delpinoker, dan 10 Kongko. Nah, di sini sudah ibu tulis dan telah tertera harganya di papan tulis. Sekarang adalah bagaimana caranya kalian menulis atau bagaimana cara membacanya. Ada yang mau maju ke depan? Silakan. Tidak usah takut ya kalau disuruh maju ke depan. Jadi kalau ada yang salah nanti kita jawab sama-sama. Ayo, yang lainnya juga bisa ditulis di buku. Kita belajar tentang nama barang, harga, dan bagaimana cara kita membacanya. Jadi nanti kalau misalnya kalian membawa uang jumlahnya 10.000 dan kalian belanja di minimarket, tetapi kalian tidak tahu bagaimana cara membaca jumlah harganya. Misalnya kalian membeli sabun rinso, di situ ada angkanya 5.000. Jadi kalian malah bertanya dengan orang, ini berapa ya harganya? Kalian kan tidak mungkin bertanya harganya berapa dengan orang, tentu saja kalian telah tahu harganya berapa dan bagaimana cara membacanya. Oh, ini harganya adalah 5.000. Nah, begitu pula jika kalian membawa uang 10.000 lagi ke minimarket atau Indomaret terdekat, kalian membeli, misalnya di situ ada Mama Suka. Mama Suka harganya 8.900. Jadi bagaimana cara kalian membaca angka pada makanan tersebut? Baik, di sini Monik telah menulis tentang Mama Suka, Silver Queen, dan Cadbury. Sekarang Monik baca nyari-nyari. Nomor 2 itu berapa cara bacanya? 6.900. Baik, berikan tepuk tangan dulu kepada Monik yang telah berhasil menjawabnya. Sekarang silakan supaya maju ke depan lagi menjawab nomor 5, 6, dan 7. Ya, silakan siap. Silakan Cia menulis bagaimana cara membaca nama barang dan harga yang tertera pada Indomaret. Di sini tadi ya ada si Hasan dan Ali. Hasan dan Ali ini tadi pergi ke Indomaret dekat sekolah. Mereka mengambil katalog harga di dekat pintu masuk. Kemudian mereka mengamati harga barang yang ada pada katalog tersebut. Jadi sejenis katalog atau sejenis apa itu namanya, daftar harga, ya, daftar harga dengan nama-nama barangnya. Jadi di sini kita membantu si Hasan dan si Ali bagaimana cara membaca nilai harga pada barang. Baik, Cia sudah berhasil menjawab dari angka 6, dari nomor 6 ke nomor 10. Jadi ini adalah bagaimana cara kita membaca jumlah barang atau nama barang yang ada di Indomaret. Jadi kalian walaupun kalian membawa uang 10.000, 50.000, atau bahkan yang paling besar adalah 100.000, kalian tidak hanya membaca pada tabel
Baik, karena mengingat waktu kita yang sudah mau habis, sekarang silakan kalian buka buku PR kalian dan kalian catat tugas yang ada pada halaman 320. Nah, di situ silakan kalian mengerjakan PR atau tugas rumah kalian, yaitu tentang perhatikan kembali katalog, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalian sudah bisa melihat ada pada buku tugas kalian atau pada buku paket dan tema kalian masing-masing. Baik, ini saja tugas dan materi kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita kembali berdoa. Ya. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala untuk mengakhiri tugas dan materi kita hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati pelajaran kami dari awal hingga berakhir. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi pelajaran yang baik untuk kami ke depan dalam menghitung, membaca, bahkan menjumlahkan tentang bilangan caca sampai 10.000. Ini serah nama kami Tuhan dan nama Tuhan kami meminta dan ucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi dan selamat mengerjakan tugasnya di rumah. Selamat siang.